Baiklah, selamat pagi. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pendidikan dan Pengajaran oleh Joseph Hasyanipar, Program Studi Ilmu Teologi, STFT, Surya Nusantara, Pematang Siantar. Deskripsi mata kuliah Penggembalaan Jemaat, bobot 3 SKS. Mata kuliah Penggembalaan Jemaat merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa sarjana S1 Program Ilmu Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia, Surya Nusantara. Pada mata kuliah ini dibahas tentang pengertian dan ruang lingkup penggembalaan jemaat dalam memperkembang jemaat, dalam menjalankan berbagai aktivitas pelayanan gereja, khususnya dalam mempersiapkan khotbah, dalam mengatasi konflik antar jemaat, dalam memenangkan kembali jiwa-jiwa yang hilang atau murtad, dalam aspek memimpin rumah tangga, dalam mengembangkan sekolah gereja, dalam aspek konseling, dalam aspek perlawatan, dan untuk mengetahui siklus pelayanan penggembalaan, serta mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa dapat mengerti dan memahami bahwa penggembalaan jemaat sangatlah penting di dalam gereja. Mahasiswa secara khusus akan dapat memahami dan menjelaskan tentang berbagai peran pendeta dan pengaruhnya untuk perkembangan jemaat. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis pelayanan dalam jemaat, sehingga diharapkan akan memberikan inspirasi untuk pelayanan di jemaat nantinya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang aspek-aspek pelayanan penggembalaan yang berlaku di Indonesia secara khususnya. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai aturan jemaat terkait penggembalaan jemaat. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang segala aspek yang berhubungan dengan bentuk penggembalaan jemaat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai metode penyelesaian masalah bila mana terjadi konflik dalam jemaat. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang pendeta. Yang kesembilan, mahasiswa dapat memahami tentang berbagai tantangan dalam pelayanan jemaat. Materi pembelajaran terdiri dari pendeta dan pertumbuhan gereja, bagaimana mempersiapkan khotbah, pemeliharaan jemaat dan perlawatan kepada jemaat, konseling penggembalaan, pendeta dan fasilitas gereja, tantangan pendeta dalam pelayanan, mengelola sekolah gereja, upacara baptisan, memenangkan kembali anggota yang hilang, kepemimpinan dalam rumah tangga, pengaruh keluarga pendeta, siklus dalam pelayanan penggembalaan, dan persiapan memasuki masa pensiun. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah delivery, ceramah, yaitu selama pandemi, online, tatap muka sebelum pandemi. Kemudian reading report, textbook yang dilakukan per bab adalah buku Penggembalaan Jemaat, ya, tulisan Ellen White. Kemudian interaksi, adanya diskusi, ya, studi kasus, dan juga WA group, dan bila mana untuk absen juga kita gunakan Google Classroom. Assessment atau metode penilaian. Jadi
kita lihat ini metode DIA, ya, Delivery, Interaction, and Assessment. Di dalam penilaian, 5% adalah absensi, 15% kuis, dan 10% tugas atau reading report. Ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Marilah kita ikuti cuplikan proses pengajaran menggunakan Zoom meeting. Baik, sudah kelihatan di layar? Sudah, Sir. Oke. Kalau begitu, kita mintalah Erbinar dulu pimpin dalam doa. Oke, Sir, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ini sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang kami terima hingga pagi ini. Saat ini kami akan mendengarkan pembelajaran yang akan dibawakan Sir Sianipar. Biarlah pembelajaran ini boleh menjadi pelajaran yang baik dan berguna bagi kami untuk masa depan kami. Sertai kami sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi di atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, pada waktu pertemuan ke-8 kita sudah belajar tentang baptisan, ya, bagaimana melaksanakan sakramen baptisan dan arti daripada baptisan, ya. Dan kita sudah melakukan praktek untuk upacara baptisan. Di bab 9, setelah anggota itu dibaptis, bagaimana kita memeliharanya? Bila mana ada yang hilang, bagaimana memenangkan kembali anggota yang hilang? Kunjungan pastoral, ya, seringkali anggota tidak terbuka, ya, sehingga tiba-tiba kita tidak tahu ada masalah yang besar mereka hadapi. Bagaimana pendeta dapat menggembalakan anggota jemaat yang cukup banyak? Itulah sebabnya gembala harus memandang setiap anggota, bukan memancing masalah, bukan mengorek-ngorek masalah ketika dalam perlawatan. Jika anggota melihat bahwa gembala itu adalah orang yang bersimpati, mau mendengar, maka mereka akan sendirinya membuka diri, menceritakan masalah mereka. Tetapi kalau mereka tidak melihat akan hal ini ada dalam kehidupan kita, mereka akan menutup diri. Itulah sebabnya gembala harus mengunjungi anggotanya dengan teratur, ya, bukan sesekali, sehingga anggota jemaat boleh terbuka, ya, boleh terbuka. Sorry. Ya. Dalam kunjungan pastoral ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu mencari anggota di mana dia berada. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat rumah anggota itu tidak selamanya, ya, di satu tempat, mereka berpindah-pindah. Ya, jangan kita menjadi malas atau jemu oleh karena tidak bertemu dengan anggota, kita berhenti mencari mereka.
harus diselidiki. Kapan juga anggota itu ada di rumah, dan di mana waktu yang cocok untuk mereka dikunjungi, pagi kah atau malam? Siapakah yang harus dikunjungi? Prioritas utama adalah anggota yang baru pindah atau baru dibaptis, karena mereka membutuhkan penguatan rohani. Ya, sekurang-kurangnya di dalam waktu 3 minggu sudah harus dikunjungi setelah baptisan atau setelah pindah. Siapa lagi? Anggota yang sakit, ini menjadi prioritas. Anggota yang berduka, anggota yang mengalami pergumulan di dalam pernikahan. Ada juga anggota jemaat yang menganggap bahwa kunjungan pastoral itu barulah resmi kalau pendeta yang mengunjungi mereka, anggota itu harus dididik agar menghargai kunjungan anggota majelis. Biasanya setelah majelis selesai, anggota majelis dibagi berdua atau bertiga dalam satu kelompok dan ditugaskan untuk melawat 2 atau 3 keluarga. Kemudian melaporkan kunjungan mereka. Untuk itu, pendeta perlu menerangkan lebih dahulu apa arti kunjungan pastoral, supaya anggota jemaat tidak kaget bila mana didatangi oleh kelompok kunjungan pastoral. Ya, mungkin mereka akan merasa sungkan menerima tamu tanpa menyediakan minuman khusus atau kue-kue. Ini kita harus tegaskan, tidak perlu, supaya anggota tidak merasa terbebani. Pada hari Sabat diumumkan keluarga-keluarga mana yang akan mendapat kunjungan pastoral dan hari-hari apa diadakan kunjungan pastoral tersebut. Jadi kunjungan pastoral itu adalah terencana dan diumumkan. Tapi ada saja kunjungan yang tidak perlu pemberitahuan. Ya. Sehubungan dengan pakaian, hendaknya disesuaikan dengan yang akan dikunjungi. Apakah dasi, pakaian resmi, kalau mengunjungi kantor, tapi perlu juga kita sesuaikan bila mana pergi ke rumah-rumah yang sederhana. Dan perlu diperhatikan bahasa yang digunakan. Apakah kepada orang tua, yaitu kita harus gunakan bahasa yang sederhana. Percakapan penggembalaan. Setiap hari kita bercakap-cakap satu dengan lainnya. Namun, percakapan itu sifatnya dangkal dan sesaat. Ada bentuk percakapan yang bertujuan untuk saling mengenal. Ini yang dimaksud dengan percakapan penggembalaan. Seorang gembala harus pandai menggunakan percakapannya untuk menolong, menghubungi, membimbing untuk tujuan penggembalaan. Namun, ada juga anggota yang pasif jika bertemu pendeta. Mereka membiarkan pendeta terus berbicara, sementara mereka berdiam diri. Maka ini perlu pendekatan khusus. Ya. Dan kita harus menimbulkan keyakinan bahwa pembicaraan itu bukan mencari-cari kelemahan dan kemudian meneruskan hal-hal tersebut kepada orang lain. Setiap orang pada dasarnya ingin mempertahankan diri sebagai seorang baik atau sekurang-kurangnya sebagai seorang yang memiliki niat baik. Ya. Jadi harga diri, ya, memandang diri lebih baik dari orang lain. Ayat yang mungkin dapat digunakan untuk orang yang tidak mau membuka diri adalah Mazmur 139.
Di mana Daud mengaku bahwa Tuhan mengenal kita sama sekali sebagaimana kita ada. Walaupun Allah mengenal kita dengan segala maksud yang kurang baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau anggota jemaat belum mau membuka diri, hendaknya pendeta tidak segera memaksakan dan membiarkan anggota jemaat yang lain, mungkin yang lebih cocok, lebih dekat untuk mendekati anggota tersebut. Dalam bukunya Pastoral Psychology, Dr. Faber, seorang pakar penggembalaan di Belanda, membedakan 3 macam percakapan pastoral, antara lain percakapan mengenai soal-soal praktis, ya, nasihat-nasihat atas persoalan praktis, pertolongan untuk seorang anak yang sakit. Di dalam hal ini, janganlah percakapan itu berlangsung terlalu lama, tapi langsung to the point kepada pertolongan yang dibutuhkan. Atau seorang ibu yang bertanya tentang alamat, sebab anaknya mungkin akan bersekolah di kota lain. Maka pendeta akan menghubungi beberapa anggota yang baik di kota tersebut untuk menolong ibu itu. Yang kedua adalah percakapan tentang persoalan dalam hubungan dengan orang lain. Ada yang lebih dari nasihat praktis, contohnya masalah hubungan suami istri. Ya, ini ada permasalahan yang menjadi sumber masalah di mana orang suka memakai orang lain guna maksud-maksudnya sendiri, ya, untuk mencapai tujuannya sendiri. Padahal mungkin masalah itu ada pada suami atau istri, tapi kemudian mereka saling mempersalahkan. Ini juga yang sering menjadi masalah, ya, antara orang tua dan anak, sering terjadi persoalan. Yang tua ingin menasihati yang muda, sementara yang muda berusaha berdikari, mandiri, mencari jati diri. Yesus selalu menunjuk kepada kasih sebagai dasar hubungan dengan orang lain, 1 Yohanes 3 ayat 10. Dalam hubungan kita dengan orang lain, keinginan untuk mempertahankan diri bertabrakan dengan keinginan untuk mengasihi yang lain. Dan yang ketiga, percakapan tentang persoalan hubungan dengan Allah. Ya. Jadi ini bukan lagi masalah praktis, ini bukan lagi masalah konflik antar pribadi, tapi hubungan dengan Allah. Di mana dikatakan seorang yang sadar akan keberadaan yang kurang baik menjadi ragu dan bertanya, dapatkah Tuhan mengasihi saya? Kebimbangan-kebimbangan seperti ini harus ditanggapi secara serius. Nah, penggembalaan bertujuan menolong anggota jemaat memberanikan diri, menyadari hubungannya dengan Allah sebagai pribadi, mencari Allah. Dan gembala di sini berperan menunjukkan jalan. Jadi percakapan penggembalaan dapat terjadi jika orang tersebut datang secara langsung meminta bantuan kepada gembala. Ya. Nah, di dalam hal ini, latar belakang Lukas 15 ayat 1 dan 2, orang-orang berdosa ini mau datang kepada Yesus, tapi orang Farisi yang merasa diri benar bersungut-sungut. Jadi penghalang untuk kita membawa kembali anggota-anggota yang sudah hilang, yang mungkin murtad, yang sakit hati, adalah mungkin yang di dalam, sikap-sikap anggota jemaat di dalam yang meremehkan, tidak mau menerima lagi, membuat garis pemisah, seolah-olah lebih suci, ya, dari anggota yang mungkin sudah tidak ke gereja lagi. Tapi kita perhatikan perumpamaan di dalam Lukas 15 ayat 3-7, bahwa seorang gembala tidak menerima bila mana dombanya hilang. Apa buktinya? Dia segera mencari dan dia tidak memarahi domba yang hilang tersebut. Setiap hari gereja atau para pendeta membaptis 3.000 jiwa.
tetapi 1.000 anggota hilang juga setiap hari. Jadi ada sekitar 43%, ya, 33 ke 43% jiwa yang hilang. Perumpamaan yang berikut, Lukas 15 ayat 8-10 menerangkan mata uang atau dirham yang hilang. Wanita ini juga tidak tenang atas kehilangan itu. Dia lakukan upaya menyalakan lampu, menyapu, mencari, dan ketika ketemu dengan dirham yang hilang, dia merayakannya. Kenapa? Karena mata uang itu sangat berharga baginya. Kemudian, dalam Lukas 15 ayat yang ke-10, ada cerita anak yang hilang. Di mana ada sukacita di sorga atas satu jiwa yang bertobat. Nah, kita melihat perumpamaan tentang penabur. Mengapa ada anggota yang hilang? Karena benih itu bisa saja jatuh di tepi jalan. Mereka tidak mengerti dengan firman Tuhan. Mereka hanya ikut-ikutan. Ya, agama tradisi bisa saja membuat seseorang hilang. Atau jatuh di tanah berbatu. Ya. Maksudnya, ketika aniaya datang, benih itu mati. Mereka takut akan tantangan, kesukaran, dan aniaya. Sehingga memadamkan iman mereka. Alasan yang berikut mengapa anggota bisa hilang, yaitu diumpamakan dengan benih di antara semak duri. Di mana setelah bergabung dengan gereja, setelah dibaptis, imannya tidak bertumbuh, tidak membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari, tidak berdoa secara teratur setiap hari. Dan mereka ditipu oleh tipu daya harta dan kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Manusia menyangkal iman, meninggalkan gereja. Karena apa? Mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Yesus. Inilah berbagai alasan mengapa seseorang bisa hilang, ya, atau murtad, ya, dari kehidupannya yang tidak selaras dengan aturan-aturan gereja atau sifat materialisme yang memadamkan keimanan. Ya. Mereka ingin bebas menikmati kesenangan dunia dan kekayaan dunia lebih daripada Yesus. Nah, untuk itu kita harus kembali menekankan agar mencari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Kenapa? Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Kalau kita perhatikan anak yang hilang, mengapa dia ingin pulang? Karena ada kasih di rumah, karena ada kebaikan, karena ada penerimaan, persekutuan. Nah, ini yang harus disediakan. Ya. Kita harus menjauhi sikap dingin dari anggota-anggota. Sikap merasa lebih suci. Mencoba membuat rumah sakit menjadi fitness center. Ya, rumah sakit adalah khusus orang-orang yang sakit rohani datang ke gereja. Sementara fitness adalah orang-orang yang sehat. Mereka tidak menerima orang-orang yang sakit. Inilah menjadi permasalahan. Tidak ada roh mengampuni. Seharusnya kita memiliki sikap yang benar terhadap mereka yang hilang dan mau kembali. Yaitu dengan merayakan, dengan bersukacita, dengan menyambut, melibatkan mereka, mengasihi mereka, dan tidak mempersalahkan. Ya, dari ketiga perumpamaan ini, kita belajar bahwa Allah mau mereka yang hilang itu kembali ada dalam kerajaannya. Mereka sudah paham aturan-aturan dasar gereja. Hanya perlu diingatkan.
dan mereka dapat menjadi pelayan-pelayan yang melayani dengan semangat yang sungguh-sungguh. Nah, inilah paling sedikit 15 alasan bagaimana anggota yang hilang boleh kembali. Sebelum kita akhiri kelas kita, mungkin ada pertanyaan atau diskusi? Jo, apa kira-kira kesimpulan yang kamu bisa dapat dari pelajaran kita? Unmute dulu, unmute. Ya, kenapa, Sir? Apa kira-kira yang kamu boleh dapatkan dari pelajaran hari ini? Untuk bagaimana cara mendapatkan atau mempertahankan jiwa-jiwa yang sudah kita dapatkan, ya apa? Lebih seringlah kita melawatnya lagi, memberikan pelajaran lagi agar jangan jadi jemaat ini hilang begitu, Sir. Oke, baik. Marisi, Sir, bagaimana seandainya jemaatnya ini udah hilang, dari pelajaran tadi kita bisa dapatkan bahwa bagaimana cara kita mencari kembali jemaat yang hilang itu. Dan sudah ditunjukkan sama Sir tadi bagaimana ada ayat-ayat Alkitab yang memberi kita cara untuk mendekati jemaat yang sudah hilang ini. Dan beberapa jemaat yang sudah hilang ini mungkin mereka sulit membuka diri mereka kan. Seandainya kita kunjungi mungkin mereka tidak mau membuka diri, dan ada ayat Alkitab yang di dalam Mazmur 139 tadi, bagaimana cara kita untuk membuka hati. Dan seandainya memang tidak bisa seorang gembala untuk mendekati jemaat ini, maka kita harus mencari salah satu anggota jemaat yang mungkin bisa mendekati jemaat yang sudah hilang ini. Mungkin itu dari saya, Sir. oke, baiklah. Saya rasa cukup jelas penjelasan daripada pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan hari Selasa depan. Akhir daripada kelas ini kita undang Erbinar untuk doa tutup. Sudah tadi, Sir. Doa buka, Sir. Oh, Bang Ronli, Sir, Bang Ronli. Ronli, Sepertinya sudah Ronli. semangat Bang Ronli Konto. Ya. Unmute dulu, Ronli. Mungkin Nggak sinyal si Johan lah, Johan. Iya, Johan. Bagus suaranya. Silakan Pak Johan. Oke, Sir. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami telah menerima sedikit dari pembelajaran yang dibawakan oleh Sir Sianipar. Berkati ya Tuhan, dan buat ya Tuhan apa yang kami terapkan dan kami pelajari bisa lengket dan kami ketahui di dalam pikiran kami dan tidak lepas begitu saja. Bapa di surga, sebentar lagi ya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, hingga nantinya kami diberkati ya Tuhan oleh-Mu, dan juga ya Tuhan berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, lindungi mereka, dan apapun yang pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau lindungi selalu orang tua kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, Engkau yang dapat menghapuskannya. Tolong sempurnakan doa kami yang belum sempurna ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke, Terima kasih. terima Tuhan. kasih. Boleh bagi slide-nya, Sir. Amin. Slide-nya, Iya, Sir, bagi, Sir.